Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang Lambda, dan saya akan bikin satu program ya, dengan ada yang dengan method yang biasa dan ada yang dengan Lambda, kemudian ada juga dengan anonymous class ya di satu program, dan kita lihat bedanya seperti apa. Jadi sementara ini kita hapus dulu supaya nggak membingungkan. Oke. Ini kita buang, dan ini semua kita buang. Oke. So ini kenapa ya netbin kok sering lemot ya. Oke. Kita mau import java util.list. Kita akan gunakan list. Kemudian import java util.arraylist. Oke, cukup ini. Kemudian kita mau bikin satu kelas dulu di sini, kelas namanya katakan ya, kita bilang customer data. Dan di kelas ini ada field. Oke, kemudian kita akan bilang private string name dan private integer age ya. Jadi ini semacam kayak data, ada nama orang dan usia, dan nanti kita akan perform search ya, akan kita cari berdasarkan usia, dari usia berapa ke usia berapa. Oke, metode nyari itu ada yang menggunakan method, ada yang menggunakan lambda, dan ada yang menggunakan anonymous class. Alright, jadi supaya perbandingan. Kemudian di sini kita mau ada constructor. Constructornya adalah public customer data string a dan integer b. Untuk di sini name sama dengan a dan age sama dengan b. Oke, cukup constructornya. Kemudian kita mau ada methods, dan ini adalah public string get name tanpa parameter, cuma return name. Kemudian satu lagi public integer int get age, just return age. Right, simple. Dan kita mau satu lagi untuk ngeprint ya, jadi kita bilang public void print data, dan ini system printf, kita bisa pakai printf. Oke, ini percentage s, kemudian tab percentage s, kemudian n, dan di sini kita bilang get name, dan di sini kita bilang get age. Oke, ya, simple ya. Jadi ini untuk yang print out datanya. Alright, kemudian ini kita mau kasih interface. Ini yang disebut dengan functional interface, dan ini adalah interface yang kita mau kasih nama test age. Di dalam sini ada satu abstract method. Aduh, ini lemot banget ini netbin, nggak tahu kenapa. Mungkin ada sesuatu yang nggak beres di saya punya netbin. Rasanya nanti malam mau di reinstall aja. Lihat, saya post dulu deh. Oke, lanjut. Tadi habis saya post. Oke, public boolean dan kita mau kasih nama test age ya. Ya, ini nama interface-nya test age, nama metodenya juga boleh test age, tapi lihat hurufnya beda kan ya. Oke, dan ada satu parameter customer data x. Oke, ini yang nanti kita gunakan untuk lambda itu. Alright, jadi kita ada satu kelas namanya customer data, kemudian ada satu functional interface, dan ada satu kelas lagi namanya lesson java. Alright, main method kita ada di kelas lesson java. Alright, tapi sebelum kita masuk ke main method, saya mau bikin satu method untuk ini ya, untuk ngeprint data ya. Jadi kita bilang public
static void print all, dan ini kita pakai list. Kemudian data type-nya adalah customer data, ini castingnya. Kita bilang variabelnya namanya contact. Alright, simple, dan kita pakai enhance for loop. Customer data X yang dari contact, dan lakukan apa? X print data. Oke, jadi kita X, kita invoke method ini. Contact. Alright, cool. Satu. Nah, sekarang kita mau bikin ini method yang biasa ya. Oke, public static void. Nah, kita akan bilang apa ya namanya, search cara biasa. Oke, ada parameternya list customer data kontak, dan kita mau lakukan search mulai dari usia sekian ke usia sekian, misalnya dari umur 30 ke umur 40 keluar semua data pelanggannya. Oke, jadi kita harus ada range bawah, kita sebut aja age low, kemudian ada integer lagi, kita sebut aja age high. Oke, jadi ini dua parameter ya, ini datanya, parameter ini datanya, ini parameter usia bawah, ini usia atas ya. Oke, kemudian simple lah, ini kita pakai enhance for loop customer data. Enhance for loop diperlukan untuk kita iterate di dalam list, kan datanya kita akan simpan di dalam list kan. Oke, dan contact, kemudian di sini kasih logic, kasih if statement tentunya ya. If kita akan bilang X, ini X, dan kita akan panggil methodnya, yaitu dia get age ya. Ingat di atas kita ada create method yang namanya get age, in which get age ini cuma return age ya. Alright, get age kita akan bilang apa? Get age lebih besar atau sama dengan age low ya, ini. Alright, dan kita juga mau get age X dot get age lebih kecil ya, atau sama dengan age high ya. Oke, ini ada range usia. Oke, kalau sudah dapat kriteria ini, maka X kita akan bilang print data. Kita invoke method ini, method print data. Oke, cukup ini dulu sebelum kita masuk ke yang lambda sama yang sebelum kita bikin method untuk lambda. Ini functional interface-nya belum dipakai ya, biarin aja dulu. Oke, sekarang kita create datanya. Datanya kita mau pakai list, dan kita akan bilang list dot data type-nya adalah customer data. Ini data type ini kelas ini ya, ingat, kelas customer data. Oke, dan kita mau kasih nama contact sama dengan new, ini adalah array list, ini diamond, dan oke. Dan sekarang kita akan isi datanya contact dot add. Di dalam sini ada constructor customer data. Di dalam constructor, lihat ini constructornya kan yang kita gunakan ada apa? Ada name dan age ya, ada dua parameter, berarti perlu dua argumen, name dan age. Oke, name kita sebut misalnya name-nya Doni, age-nya adalah integer, katakan 30. Oke, kita bikin beberapa lah ya. Contact add customer data Roni, age-nya Roni lebih tua, 35. Oke, contact new customer data Sony. Sony ini kayaknya tua, lebih tua dari saya deh, 45. Oke, kemudian satu lagi, contact new customer data siapa? Doni, Roni, Sony, satu cewek deh, Fani ya, bisa cowok semua. Fani ini masih muda, ini 22. Oke, biar seger di sini. Oke, so kita ini ada customer list yang kita kasih nama ini contact ya, data type-nya adalah customer data. Alright, dan sekarang kita mau print aja dulu. Kalau mau print semuanya, maka kita tinggal invoke method ini print all. Oke, which is ini adalah static method ya. Jadi kita tinggal bilang print all
print all. Di sini argumen apa yang diminta di parameternya, yaitu dia cuma satu aja, nama listnya, which is ini. Ya, ini kita masukkan sebagai argumen kontak. Oke, simple begini. Kita run. Oke, kita run. Ini udah 10 menit, pasti cepat. But ini error apa? Ya, ini errornya karena ini ketinggalan S nya. Oke, maaf. Right. Oke, kita run. Alright, sudah keluar ya. Doni usia 30, Roni usia 35, sama seperti ini ya. Sony 45 dan Fandi 22. Oke, sekarang suppose saya mau mencari range tertentu, berarti saya bisa menggunakan ini, search cara biasa ya, method search cara biasa, dan dia minta argumennya apa? Ada 2 parameter di sini, 3 parameter, sorry. Ada kontaknya, which is list ini, age, range age nya, low dan high. Jadi kita akan taruh ini, dan kita akan bilang 35 dan 45. Alright, kontak ya. Ini kita run. Nah, dia akan keluar di sini, Roni dan Roni. Mungkin ini mesti dikasih ya labeling ya, system print line, ini all kontak. Print line dengan method biasa, range 35 45 ya, atau nggak usah lah, ini juga nggak apa-apa. Oke, dan kita run. Oke, jadi Roni dan Sony yang usianya lebih besar atau sama dengan 35 dan lebih kecil atau sama dengan 45. Oke, dia keluar. Ini metode biasa. Nah, sekarang kita mau menggunakan lambda, cuma ini udah 12 menit. Gimana ya penggunaan lambdanya? Di tutorial berikutnya aja ya. Terima kasih, sampai jumpa, salam.